Hai semua, perkenalkan nama saya Kade Galena Kasmayanti dari Fakultas Teknik dan Kejuruan. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi mengenai IPv 6 atau Internet Protocol versi 6. Pengenalan IP versi 6. IPv6 atau sering disebut dengan Internet Protocol versi 6 adalah sebuah protokol internet yang digunakan untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar perangkat-perangkat di dalam jaringan berbasis TCP atau IP. IPv6 merupakan generasi terbaru yang sebelumnya adalah IPv4. Protokol internet ini dikembangkan oleh IETV atau disebut Internet Engineering Task Force. Mungkin belum terlalu banyak untuk penggunaan IPv6, namun seiring perkembangan teknologi dan keterbatasan ruang pengalamatan dari IPv4, secara data penggunaan IPv6 semakin meningkat dari setiap tahunnya. Alasan utama upgrading ke Internet Protocol versi 6 adalah karena masalah IP address. Menurut Internet NIC, mereka sudah habis alamat IP di kelas A dan kelas B, dan sekarang ke kelas C. Mereka tidak punya pilihan lain kecuali mengupgrade Internet Protocol ke versi lebih baik, dan tujuan konfigurasi IPv6 adalah untuk mengatasi masalah pengalamatan. Pada IPv6 memiliki panjang alamat sebanyak 128 bits. Dari 128 bits ini, IPv6 ditulis dalam format hexadesimal, di mana memiliki 8 fields yang dipisahkan dengan tanda kolon, dan setiap fields memiliki panjang 16 bit yang dikonvert menjadi 4 digit hexadesimal, misalnya dengan format di bawah ini. Adapun kelebihan IPv6 yaitu karena versinya yang benar-benar lebih baik dari IPv4, dan karena dapat diinstal seperti perangkat lunak komputer dan didesain untuk dapat berjalan pada jaringan komputer yang rumit dan sederhana. Adapun kekurangan dari IPv6 yaitu konfigurasi dan setting IPv6 dianggap rumit karena merupakan hal baru, dan juga keraguan IPv6 akan mampu mempertahankan jaringan global yang besar, dan juga jika transisi akan berlangsung lancar. Pengalamatan IPv6. Alamat IP atau Internet Protocol Address adalah deretan angka biner antar 32 bit sampai 128 bit yang dipakai sebagai alamat identifikasi untuk tiap komputer host dalam jaringan internet. Panjang dari angka ini adalah 32 bit untuk IPv4 atau IP versi 4 dan 128 bit untuk IP versi 6. Yang menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP atau IP. Alamat IPv6 memiliki panjang 128 bit. IPv4 meskipun total alamatnya mencapai 4 miliar, pada kenyataannya tidak sampai 4 miliar alamat karena ada beberapa limitasi sehingga implementasinya saat ini hanya mencapai beberapa ratus juta saja. Total alamat yang sangat besar ini bertujuan untuk menyediakan ruang alamat yang tidak akan habis atau hingga beberapa masa ke depan, dan membentuk infrastruktur routing yang disusun secara hierarkis sehingga mengurangi kompleksitas proses routing dan tabel routing. Sama seperti halnya IPv4, IPv6 juga mengizinkan adanya DHCP server sebagai pengatur alamat otomatis. Jika dalam IPv4 terdapat dynamic address dan static address, maka dalam IPv6 konfigurasi alamat dengan menggunakan DHCP server dinamakan dengan stateful address configuration. Sementara jika konfigurasi alamat IPv6 tanpa DHCP server dinamakan dengan stateless address configuration. Jenis pengalamatan IPv6 ada 3. Yang pertama ada unicast, kedua ada anycast, dan yang ketiga ada multicast. Unicast. Pengalamatan unicast mirip dengan IPv4, yaitu sekumpulan alamat dengan sejumlah bit kontinu yang sama sesuai dengan alamat subnetnya, dan classless
interdomain routing. Kedua ada Anycast. Pengalamatan Anycast digunakan untuk mengirim paket ke salah satu anggota dari Anycast yang terdekat. Jadi, sebuah alamat Anycast digunakan oleh beberapa interface dan setiap paket Anycast akan dikirim ke interface anggota yang terdekat. Multicast. Alamat multicast IPv6 digunakan sebagai identitas sebuah grup node. Jika paket dikirim ke alamat multicast, maka paket tersebut akan diterima oleh semua node anggota dari grup tersebut. Sebuah node dapat menjadi anggota banyak grup multicast. Dalam IPv6, bit-bit pada tingkat tinggi akan digunakan sebagai tanda pengenal jenis alamat IPv6 yang disebut dengan format prefix. Dalam IPv6 tidak ada subnet mask, yang ada hanyalah format prefix. Format alamat dalam IPv6, alamat 128 bit dibagi ke dalam 8 blok berukuran 16 bit yang dapat dikonversikan ke dalam bidang heksadesimal berukuran 4 digit. Setiap blok bilangan heksadesimal tersebut akan dipisahkan dengan tanda titik 2. Karenanya, format notasi yang digunakan oleh IPv6 juga sering disebut dengan calon heksadesimal format. Berbeda dengan IPv6 yang menggunakan decimal format. Klasifikasi IPv6. Ketika perancangan protokol IP menciptakan skema pengalamatan IP, mereka menugaskan angka acak dari bit-bit di dalam IP untuk mengidentifikasikan network ID. Sisa bit-bit yang ada kemudian digunakan untuk mengidentifikasi host ID. Misalnya, setengah dari IP address 32 bit, yaitu 16 bit digunakan untuk network ID, dan sisanya 16 bit juga digunakan untuk host ID. Jadi, dengan skema ini, di dalam sebuah internet akan terdapat 65.536 jumlah network, yang di dalam masing-masing network terdapat 65.536 host. Di awal-awal tumbuhnya internet, skema seperti tadi menjadi terlalu berlebihan dari apa yang dibutuhkan. Para perancang IP telah menyadari bahwa beberapa networks memiliki hanya ribuan host. Misalnya, sebuah network dengan 1000 komputer di dalamnya bergabung ke internet dan dimasukkan ke dalam salah satu network ID. Nah, karena network tersebut cuma memakai 1000 dari 65.536 host address yang tersedia, kira-kira lebih dari 64.000 IP address akan mubazir. Berdasarkan jenisnya, IP address dibedakan menjadi dua macam, yaitu IP private dan IP publik. IP private adalah suatu IP address yang digunakan oleh suatu organisasi yang diperuntukkan untuk jaringan lokal, sehingga organisasi lain dari luar organisasi tersebut tidak dapat melakukan komunikasi dengan jaringan lokal tersebut. Dan ada IP publik adalah suatu IP address yang digunakan pada jaringan lokal oleh suatu organisasi dan organisasi lain dari luar organisasi tersebut dapat melakukan komunikasi langsung dengan jaringan lokal tersebut. Alamat jaringan atau netmask, host, dan broadcast IPv6. Netmask biasa dikenal sebagai pengelompokan pengalamatan atau terkadang dikenal juga sebagai subnetmask yang besarnya sama dengan nomor IP yaitu 32 bit. Ada pengelompokan besar yang biasanya dikenal. Pengelompokan itu disebut kelas atau kelas. Namun dari 5 kelas yang ada hanya 3 yang sering digunakan. Dan ketiga kelas tersebut mempunyai subnetmask sebagai berikut. Gabungan dari IP dan netmask inilah yang menjadi pengalamatan sebuah komputer, dan kedua hal ini tidak biasa terlepaskan. Dan juga suatu nomor IP dan nomor IP tetangga itu dianggap satu kelompok atau satu jaringan. Dengan begitu dapat berhubungan secara langsung. Sebuah jaringan yang menggunakan TCP/IP sehingga setiap host di dalamnya memerlukan subnetmask meskipun di dalam sebuah jaringan dengan satu segmen saja.
IPv6 mendukung sistem pengiriman paket data berbagai tipe, contohnya broadcast. Broadcast ini adalah pengiriman paket data menggunakan broadcast address dari satu host ke banyak host. Network address. Address ini digunakan untuk mengenali suatu network pada jaringan internet. Misalkan, untuk host dengan IP address kelas B, yaitu 167.205.9.35 tanpa memakai subnet. Network address dari host ini adalah 167.205.0.0. Address ini didapat dengan membuat seluruh bit host pada dua segmen terakhir menjadi 0. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan informasi routing pada internet. Router cukup melihat network address (167.205) untuk menentukan ke router mana datagram tersebut harus dikirimkan. Analoginya mirip dengan dalam proses pengantar surat. Petugas penyortir pada kantor pos cukup melihat kota tujuan pada alamat surat, atau tidak perlu membaca seluruh alamat untuk menentukan jalur mana yang harus ditempuh surat tersebut. Broadcast address. Address ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu network. Seperti diketahui, setiap datagram IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh datagram tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses datagram tersebut, sedangkan host lainnya akan mengabaikannya. Tidak efisien jika harus membuat replikasi datagram sebanyak jumlah host tujuan. Pemakaian bandwidth akan meningkat dan beban kerja host pengirim bertambah, padahal isi datagram tersebut sama. Oleh karena itu, dibuat konsep broadcast address. Host cukup mengirim ke alamat broadcast, maka seluruh host yang ada pada network akan menerima datagram tersebut. Konsekuensinya, seluruh host pada network yang sama harus memiliki broadcast address yang sama, dan address tersebut tidak boleh digunakan sebagai IP address untuk host tertentu. Sebenarnya, setiap host memiliki dua address untuk menerima datagram. Pertama adalah IP address yang bersifat unik, dan kedua adalah broadcast address pada network tempat host tersebut berada. Broadcast address diperoleh dengan membuat bit-bit host pada IP address menjadi satu. Multicast address. Kelas address A, B, dan C adalah address yang digunakan untuk komunikasi antar host yang menggunakan datagram unicast. Artinya, datagram atau paket memiliki address tujuan berupa satu host tertentu. Hanya host yang memiliki IP address sama dengan destination address pada datagram yang akan menerima datagram tersebut, sedangkan host lain akan mengabaikannya. Jika datagram ditunjukkan untuk seluruh host pada suatu jaringan, maka file address tujuan ini akan berisi alamat broadcast dari jaringan yang bersangkutan. Dari kedua mode pengirim ini, atau unicast dan broadcast, menuju pula mode ketiga. Diperlukan satu mode khusus jika suatu host ingin berkomunikasi dengan beberapa host sekaligus, atau host group, dengan hanya mengirimkan satu datagram saja. Namun, berbeda dengan mode broadcast, hanya host-host yang tergabung dalam suatu grup saja yang akan menerima datagram ini, sedangkan host lain tidak akan terpengaruh. Oleh karena itu, dikenal konsep multicast. Pada konsep ini, setiap grup akan menjalankan aplikasi bersama mendapat satu multicast address. Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa Inggris yang mengacu kepada angka biner 32 bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. Alamat ini digunakan untuk mengirim atau menerima informasi yang harus diketahui oleh seluruh host yang ada pada suatu jaringan. Seperti diketahui, setiap paket IP memiliki header alamat tujuan berupa IP address dari host yang akan dituju oleh paket tersebut. Dengan adanya alamat ini, maka hanya host tujuan saja yang memproses paket tersebut, sedangkan host lainnya akan mengabaikannya.
Pada gambar ini, Classful Network subnet bit kelipatan 8. Misalnya, ada satu organisasi yang perlu 200 IP address, maka dia dialokasikan IP address kelas C yang isinya 256 IP address. Tapi kalau perlunya 500, dia dialokasikan address ke kelas B yang isinya 65.000 IP address. Apa artinya? Itu berarti lebih dari 60.000 IP address yang akan disia-siakan atau tidak terpakai. Tentu saja para engineering tidak tinggal diam melihat semua itu. Supaya borosnya IP address ini bisa kita hentikan atau direm dengan metode yang efektif dipakai. Metode yang pertama itu classless interdomain routing atau CIDR. Nah, pada gambar ini, misalkan perlu IP address lebih dari 256.300. Misalnya, tidak perlu langsung ke bit 16 seperti kelas B, tapi cukup di bit ke-23. Penulisannya 192.168.0.1/23, menyisakan 9 bit untuk host. 9 bit ini maksimal bisa 510 host, atau /22 yang menyisakan 10 bit buah host. 10 bit berarti maksimal 1022 host. Bahkan untuk subnet yang lebih kecil yang cuma perlu 10 IP address, kita bisa pakai /28 yang maksimal 14 IP address. Jadi pakai CIDR subnet bisa di bit ke berapa saja tergantung kebutuhan. Jadinya lebih hemat. Seperti penjelasan Unicast sebelumnya, adapun contoh dari Unicast. Misalnya, Anda ngobrol berdua dengan teman Anda secara privat. Jadi, obrolan seperti ini kalau di protokol IP namanya Unicast. Dalam obrolan Unicast, pihak yang tidak berkepentingan tidak bisa mendengar obrolan kita, apalagi ikut menjawab obrolan yang sedang kita lakukan. Pada contoh multicast, misalnya kalau Anda mengobrol sama sekelompok orang di satu ruangan, komunikasi ini namanya multicast. Mungkin di ruangan itu juga ada kelompok yang lain lagi, tapi karena Anda tidak bicara dengan mereka, grup itu juga tidak akan merespon Anda. Jadi, cuman grup yang dituju saja yang merespon. Dan ada juga contoh Anycats. Misalnya, kita query DNS ke salah satu root server net yang IPv6 address-nya 2001.2.2.ba3e.2.22.2.30. User di belahan dunia lain yang juga query ke alamat IPv6 2001.503.2ba3e.2.22.2.30. Bisa jadi servernya tidak sama dengan kita biarpun IPv6 address-nya sama-sama, yaitu 2001.203.2ba3e.2.22.2.30. Struktur paket pada IPv6. Dalam pendesainan header pada paket ini, diupayakan agar cons atau nilai pemrosesan header menjadi kecil untuk mendukung komunikasi data yang lebih real-time. Misalnya, address awal dan akhir menjadi dibutuhkan pada setiap paket. Header pada IPv6 terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu file yang dibutuhkan oleh setiap paket disebut header atas, sedangkan yang kedua yaitu file yang tidak selalu diperlukan pada paket disebut header ekstensi, dan header ini didefinisikan terpisah dari header dasar. Untuk mengatasi kendala perbedaan antara IPv4 dan IPv6 serta menjamin
terselenggaraannya komunikasi antara pengguna IPv4 dan pengguna IPv6, maka dibuat suatu metode host dual stack serta network tunneling pada hardware jaringan, misalnya router dan server. Jadi, setiap router menerima suatu paket, maka router akan memilah paket tersebut untuk menentukan protokol yang digunakan. Kemudian, router tersebut akan meneruskan ke layer yang di atasnya. Keunggulan IPv6: otomatisasi berbagai setting atau stateless layout configuration atau plug and play. Address pada IPv4 pada dasarnya statis terhadap host, biasanya diberikan secara berurut pada host. Memang saat ini hal di atas bisa dilakukan secara otomatis dengan menggunakan DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol, tetapi hal tersebut pada IPv4 merupakan fungsi tambahan saja. Sebaliknya, pada IPv6 berfungsi untuk men-setting secara otomatis, disediakan secara standar, dan merupakan default-nya. Pada setting otomatis ini dapat dua cara tergantung dari penggunaan address, yaitu setting otomatis stateless dan stateful. Setting otomatis stateful. Cara pengelolaan secara ketat dalam hal ring IP address yang diberikan pada host dengan menyediakan server untuk pengelolaan keadaan IP address. Pada saat melakukan setting secara otomatis, informasi yang dibutuhkan antara router, server, dan host adalah ICMP atau Internet Control Message Protocol yang telah diperluas. Pada ICMP, dalam IPv6 ini gelolaan keadaan IP address. Setting otomatis stateless. Pada cara ini tidak perlu menyediakan server untuk pengelolaan dan pembagian IP address. Hanya men-setting router saja di mana host yang telah tersambung di jaringan dari router yang ada pada jaringan tersebut memperoleh fraksi dari address dari jaringan tersebut. Kemudian host menambah pattern bit yang diperoleh dari informasi yang unik terhadap host, lalu membuat IP address sepanjang 128 bit dan menjadikan sebagai IP address dari host tersebut. Pada informasi unik bagi host ini digunakan antara lain address MAC dari jaringan interface. IPv6 meningkatkan ukuran dan jumlah alamat yang mampu didukung oleh IPv4 dari 32 bit menjadi 128 bit. Peningkatan kapasitas alamat ini digunakan untuk mendukung peningkatan hierarki atau kelompok pengalamatan. Peningkatan jumlah atau kapasitas alamat yang dapat dialokasikan dan diberikan pada node dan mempermudah konfigurasi alamat pada node, sehingga dapat dilakukan secara otomatis. Peningkatan skalabilitas juga dilakukan pada routing multicast dengan meningkatkan cakupan dan jumlah pada alamat multicast. IPv6 ini selain meningkatkan jumlah kapasitas alamat yang dapat dialokasikan pada node, juga mengenalkan jenis atau tipe alamat baru, yaitu alamat anycast. Kemampuan atau fitur baru ditambahkan pada IPv6 ini adalah kemungkinan pelabelan paket atau pengklasifikasikan paket yang meminta penanganan khusus, seperti kualitas mutu layanan tertentu. Kemampuan tambahan untuk mendukung autentifikasi, integritas data, dan data penting juga dispesifikasikan dalam alamat IPv6. Perubahan terbesar pada IPv6 adalah perluasan IP address dari 32 bit pada IPv4 menjadi 128 bit. 128 bit ini adalah ruang address yang kontinu dengan menghilangkan konsep kelas. Nah, gambar ini untuk memahami tentang struktur bertingkat address pada IPv6. Dengan melihat contoh pada address untuk provider, pertama-tama address sepanjang 128 bit dibagi menjadi beberapa field yang dapat berubah panjangnya. Jika 3 bit pertama dari address adalah 010,
maka ini adalah ruang bagi provider. Sedangkan n-bit berikutnya adalah registry ID, yaitu field yang menunjukkan tempat atau lembaga yang memberikan IP address. Misalnya, IP address yang diberikan oleh Internik, maka field tersebut menjadi 11000. Selanjutnya m-bit. Berikutnya adalah provider ID. Sedangkan O-bit atau 0-bit berikutnya adalah subscribe ID untuk membedakan organisasi yang terdaftar pada provider tersebut. Kemudian, P-bit berikutnya adalah subnet ID yang menandai kumpulan host yang tersambung secara topologi dalam jaringan dari organisasi tersebut. Dan bit terakhir adalah interface ID, yaitu IP address yang menandai host yang terdapat dalam grup-grup yang telah ditandai oleh subnet ID. Baik, sekian untuk video kali ini. Jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan sampai jumpa.